Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Utari, NPM 18030 dari Lokal A Manajemen. Di video ini saya akan memberitahu bagaimana cara penyusunan latar belakang penelitian. Baiklah, langsung saja ke video selanjutnya. Pertama, membuat judul penelitian. Selanjutnya, fenomena masalahnya. Di sini saya mengambil fenomena masalah di PT SA Muara Timpe, Padang Lawas, Kabupaten Dharmasraya tahun 2020. Di fenomena masalah ini, kita harus menentukan fenomena masalah seperti apa yang ada pada PT SA Muara Timpe ini. Terus teori pendukung. Di teori pendukung ini kita harus memasukkan menurut para ahlinya. Yang saya ambil adalah menurut Budi Setiawan dan Waridin 2006. Di sini kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Selanjutnya, jurnal pendukung. Di sini kita harus memberikan jurnal pendukung agar kita bisa menentukan judul penelitiannya. Jurnal pendukung ini bisa kita cari di jurnal atau di buku. Di sini contohnya saya mengambil jurnal pendukung dari Pandu Sri Kandi Sinaga 2018 yang judul penelitiannya yaitu pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 4 Persero Medan tahun 2018. Dan selanjutnya itu Chandra Andika Hadi Purnomo 2017 dan Agatha Filona 2018. Dengan jurnal pendukung itu kita bisa menentukan judul penelitian kita. Di sini judul penelitian saya itu adalah pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SA Muara Timpe, Padang Lawas, Kabupaten Dharmasraya tahun 2020. Harus kita ketahui di judul penelitian kita ini di judul penelitian ini terdapat variabel X dan variabel Y, yang mana variabel X itu adalah variabel independen dan variabel Y itu adalah variabel dependen. Di judul penelitian saya ini variabel X-nya itu adalah disiplin kerja, itu X1, dan lingkungan kerja adalah X2-nya. Dan kinerja karyawan itu adalah variabel X-nya atau variabel dependen. Nah, kita masuk di bab 1 pendahuluan. Di sini 1.1 adalah latar belakang penelitian. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu definisi latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian atau research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertai, atau lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut menurut Bernson et al. 2008. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Nah, di sini saat kita membuat latar belakang, kita harus mengikuti pola alur latar belakang ini yang dimulai dari introduction. Di introduction ini kita harus menceritakan terkait objek penelitian kita. Boleh 3 paragraf sampai 5 paragraf saja. Dan dilanjutkan dengan variabel Y. Di variabel Y ini kita harus memberi kata pengantarnya dulu, boleh 1 sampai 2 kalimat dan boleh 1 paragraf sesuai dengan kemampuan kita. Dilanjutkan dengan definisi variabel Y dari 2 para ahli agar tidak dibilang plagiat. Kita harus memasukkan yang menurut para ahlinya. Jangan lupa memasukkan namanya dan tahun. Terus dilanjutkan dengan simpulkan dengan bahasa sendiri. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut. Selanjutnya variabel X.
Di variabel X ini kita juga harus memberi kata pengantarnya. Terus definisi variabel X1 dari para ahli. Simpulkan dengan bahasa sendiri indikatornya, terus hubungan antara X1 dengan Y, dan begitu juga dengan X2-nya. X2 ini tidak beda jauh dari variabel X1-nya. Selanjutnya kita masuk dengan fenomena masalah penelitian ini. Terus kutip satu penelitian terdahulu, baru judul dan penutup. Nah, itulah pola alur latar belakang penelitian. Nah, selanjutnya contoh penulisan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, ini contoh dari introduction. Di sini saya memasukkan satu paragraf saja ya. Contohnya di sini, saat ini setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai sumber daya manusia yang mempunyai karakter penting sebagai penopang kelancaran tugas dalam suatu perusahaan. Sebagai sumber daya manusia, karyawan adalah aset terpenting dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya, yaitu sebagai penggerak utama berjalannya perusahaan. Nah, itu contoh dari introduction. Nah, yang kedua adalah contoh variabel Y. Di sini variabel Y saya itu adalah kinerja karyawan. Di sini kita memasukkan satu atau dua kalimatnya saja sesuai dengan kemampuan kita. Di sini kinerja begitu pentingnya bagi bisnis yang mungkin menjadi salah satu variabel yang sangat relevan diselidiki di suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sini saya hanya memasukkan 1-2 kalimat saja. Terus jangan lupa untuk memasukkan menurut para ahlinya. Di sini adalah menurut para ahli dari Budi Setiawan dan Waridin 2006. Dan saya memasukkan juga menurut Wibowo 2007. Yang ketiga yaitu X1-nya disiplin kerja. Di sini saya memasukkan menurut para ahlinya dari Rifai 2003, yang mana disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah sesuatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dan menurut Sedarmayanti Dalla 2015. Nah, selanjutnya masalah atau fenomena penelitian. Di sini fenomena disiplin kerja yang juga sering terjadi di PT SA ialah karyawan yang suka datang tidak tepat waktu, tidak mengikuti briefing sebelum kerja, dan inilah tindakan yang diambil oleh perusahaan terhadap karyawan yang telat atau tidak mengikuti briefing. Karyawan tersebut tidak diperbolehkan bekerja untuk 1 hari kerja saja. Nah, seperti itulah contoh dari masalah atau fenomena penelitian saya. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu ini, untuk lebih mempertajam latar belakang penelitian saudara, tambahkan satu penelitian terdahulu yang saudara baca dari jurnal. Masukkan nama, tahun, judul, hasil penelitiannya. Terus penutup. Setelah saudara masukkan penelitian terdahulu, maka buatlah 1 atau 2 kalimat penutup. Misalnya, berdasarkan fenomena masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul. Baru saudara masukkan judul saudara. Jangan lupa untuk memberi tanda kutip di awal dan di akhir kalimat judul, dan judul ditebalkan. Dan sekarang kita masuk ke perumusan masalah penelitian. Di sini perumusan masalah penelitian, contohnya bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SA Muara Timpe, Padanglawas, Kabupaten Dharmasraya tahun 2020. Di perumusan masalah ini kita harus mulai dengan kata bagaimanakah atau boleh juga apakah, dan harus diakhiri dengan tanda tanya.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini, kita harus mulai dengan kata untuk mengetahui dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sak Muara Timpe, Padang Lawas, Kabupaten Dharmasraya tahun 2020. Titik. Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3, yaitu bagi peneliti, bagi perusahaan, bagi peneliti selanjutnya. Nah, cuma sampai situ video saya hanya memberi yang saya tahu saja. Jadi, saya mohon maaf jika video saya ini masih ada kurangnya. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.